Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Yulyaningsih dari Prodi Pendidikan Agama Islam Dr. KHIZ Mutakin yang akan mempresentasikan tentang epistemologi menurut filsuf Muhammad Iqbal yang mengampu materi dari mata kuliah Filsafat Islam. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai biografi filsuf Muhammad Iqbal. Pada saat umat Islam terpuruk dan krisis di mana-mana karena kekuasaan kolonialisme, lahirlah seorang tokoh besar yang bernama Muhammad Iqbal. Beliau lahir di bulan Zulhijjah 1289 Hijriah atau 22 Februari 1873 Masehi di Sialkot, Punjab, Pakistan yang dulunya masih berada di wilayah India. Masa kecil beliau mulai belajar bersama ayahnya yang bernama Muhammad Nur yang dikenal dengan seorang ulama dan juga sering belajar Al-Quran dan ilmu keislaman di surau. Selanjutnya Muhammad Iqbal disekolahkan oleh ayahnya ke Scott Mission College agar Iqbal mendapat bimbingan dari Maulawi Mir Hasan, yaitu seorang teman ayahnya yang ahli bahasa Persia dan bahasa Arab. Muhammad Iqbal adalah keturunan kasta Brahmana Kashmir. Nenek moyangnya memeluk agama Islam 3 abad sebelum kelahirannya. Dan kakek Iqbal yaitu Muhammad Rafiq, seorang sufi terkenal, dan ibunya yang bernama Imam Bibi. Ayahnya Muhammad Nur adalah seorang tokoh filsuf dan sangat mementingkan nilai-nilai agama. Ayahnya juga dikenal sebagai orang yang soleh dan telah mendorong Iqbal menghafal dan mengkaji Al-Quran sejak dini. Dan akhirnya ayahnya meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1930. Bukan hanya ayahnya yang menanamkan nilai-nilai keagamaan, akan tetapi ibunya pun terus-menerus menanamkan nilai-nilai keislaman yang yaitu iman dan ikhlas di dalam kepribadian Iqbal, sehingga Iqbal mempunyai benteng keimanan. Mengenai ibunya, ia melukiskan dalam sajaknya dalam buku Beg-i Darah, dengan asuhanmu kugapai bintang-bintang rumahmu, kebanggaan moyang hidupmu, lempeng keemasan dalam buku alam semesta, dan panutan dalam agama dan dunia. Lalu Muhammad Iqbal pergi ke Lahore pada tahun 1896, salah satu kota di India yang menjadi pusat kebudayaan, pengetahuan, dan seni. Di kota itu Muhammad Iqbal bergabung dengan perhimpunan sastrawan yang sering diundang musyaarah di Lahore. Sambil melanjutkan pendidikan sarjananya, Muhammad Iqbal mengajar filsafat di sebuah government college. Pada tahun 1897, Iqbal memperoleh gelar BI. Kemudian Iqbal mengambil program MI dalam bidang filsafat. Pada saat itulah Iqbal bertemu dengan Sir Thomas Arnold, orientalis Inggris yang terkenal dan mengajarkan filsafat Islam di college tersebut. Dengan dorongan dan dukungannya, Iqbal menjadi terkenal sebagai salah satu seorang pengajar yang berbakat dan penyair di Lahore. Pada tahun 1905, Iqbal pergi ke Eropa untuk melanjutkan studinya di Trinity College di Cambridge. Iqbal belajar di Inggris dan di Jerman. Dia
mengenal sederetan filsuf besar di kota tersebut seperti Nietzsche dan Bergson. Iqbal juga sangat rajin mengikuti kuliah-kuliah filsafat dari dua orang penganut neo-Hegelian dan M.C. Taggen dan James Ward. Pada akhir perjalanan karirnya, Iqbal menyempatkan dirinya berkecimpung di bidang politik. Kiprahnya dimulai dari keanggotaan dalam Dewan Legislatif di Punjab pada tahun 1926 sampai 1930. Pada awal tahun 1935, Iqbal mulai sakit-sakitan. Kesehatannya mulai merosot. Serangan asma yang terus-menerus menggerogoti kekuatan jiwanya membuat kondisi fisiknya melemah. Yang akhirnya filsuf Muhammad Iqbal wafat pada tanggal 20 April 1938. Pasti Muhammad Iqbal menyempatkan atau meninggalkan karya-karya yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, diperkirakan ada sekitar 21 karya monumental yang ditinggalkannya. Karya-karya Muhammad Iqbal sangat bervariasi. Di antaranya ada yang berbentuk prosa, puisi, surat-surat jawaban yang diberikan kepada orang lain yang mengkritiknya atas berbagai konsep, dan juga pengantar karya orang lain. Corak bahasa yang Iqbal gunakan dalam mengekspresikan gagasan-gagasannya juga bervariasi. Ada bahasa Arab, ada bahasa Urdu, ada bahasa Persia, ada juga bahasa Inggris. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemikiran-pemikiran filsuf Muhammad Iqbal. Dalam pandangan Iqbal, Tuhan menampakkan tanda-tandanya selain dalam pengalaman lahir, juga dalam pengalaman batin. Dengan demikian, sudah menjadi tugas manusia untuk menimbang kapasitas yang akan menghasilkan pengetahuan dari segenap segi pengalaman. Dalam konteks ini, ia membagi sumber pengetahuan dari 3 unsur. Yang pertama yaitu afak atau alam semesta, yang kedua yaitu anfus, ego atau diri, dan yang terakhir itu adalah sejarah. Menurutnya alam semesta, ego atau diri, dan sejarah bukanlah sesuatu yang terpisah, tetapi sesuatu yang kesatuan sebagai sumber pengetahuan yang kaya bagi manusia. Sementara pandangan epistemologi lainnya seperti idealisme, realisme, rasionalisme, dan mistisisme dalam Islam cenderung memisah dan mematok hanya satu sumber informasi atau sumber pengetahuan yang benar. Iqbal juga menjadikan Al-Quran sebagai basis utama dalam membangun basis epistemologi pemikirannya, karena menurutnya Al-Quran menjadi suatu yang sangat kaya informasi yang bisa menjadikan pegangan kehidupan bagi manusia dalam melakukan transendensi diri menuju realitas ultim dan sebagai sumber kebenaran hakiki dan holistik yang dapat membawa manusia memahami kesempurnaan secara utuh. Filsuf Iqbal tidak membedakan antara alam semesta dengan dunia. Alam semesta dapat dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar diri manusia, namun bukan sesuatu yang berjarak atau tidak sama sekali berpengaruh bagi manusia, khususnya pada wilayah pengetahuan. Pada prinsipnya, Iqbal tidak secara langsung mengatakan bahwa alam semesta sebagai sumber pengetahuan, namun lebih melihat alam semesta sebagai informasi yang perlu diselidiki. Jika kita memahami bahwa pada dasarnya setiap informasi yang didapatkan, manusia mampu menambah wawasan intelektual.
Maka pada posisi ini informasi juga menjadi sumber pengetahuan yang juga penting bagi manusia. Pentingnya alam semesta untuk diselidiki menurut Iqbal karena alam semesta mengandung kebenaran dan mampu mengantarkan manusia memperoleh kebenaran yang hakiki, yaitu yakni Tuhan. Selain alam semesta sebagai informasi untuk mendapatkan pengetahuan, menurut filsuf Iqbal, diri manusia atau anfus juga merupakan sebuah sumber pengetahuan. Ini karena manusia memiliki kesadaran yang menjadi pusat pengalaman. Manusia adalah sumber ilmu, sumber informasi bagi manusia yang mencari tahu. Manusia adalah sesuatu yang ambivalen. Ia adalah objek kajian tetapi sekaligus sebagai pengkajinya. Hanya saja objek kaji manusia bukan sekedar dirinya sendiri, melainkan alam semesta dan Tuhan. Karena di dalam diri manusia terdapat 3 potensi epistemologi, yaitu panca indera, akal, dan intuisi. Aspek lahir, realitas dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan aspek batin dapat ditangkap oleh akal, sementara tingkatan yang paling tinggi dapat ditangkap oleh intuisi. Dengan indera manusia mampu menangkap fenomena-fenomena alam semesta, indera dapat memberikan kesan-kesan pada diri manusia melalui pengalaman-pengalamannya. Indera merupakan salah satu instrumen yang ada di dalam diri manusia yang dapat digunakan untuk bertalian dengan kenyataan faktual. Indera dapat membantu manusia menelaah unsur-unsur alam, sementara semesta di mana manusia dapat mengambil manfaat di dalamnya. Bukan justru menguasai, namun demikian panca indera itu tetap membutuhkan atau bisa dilengkapi dengan apa yang ada di Al-Quran sebagai fu'ad atau qalbu, yaitu hati. Sedangkan akal memiliki kemampuan untuk bertanya secara kritis. Misalnya dapat bertanya tentang di mana sebuah benda berada. Akal juga dapat bertanya tentang kapan suatu peristiwa itu terjadi. Akal mampu bertanya tentang apa yang menyebabkan peristiwa itu, oleh siapa dan bagaimana. Akal merupakan sumber informasi yang sangat luar biasa. Kayaknya ketika akal tidak ada, maka manusia akan berada dalam kegelapan. Kemampuan akal yang paling istimewa terletak pada kecakapan untuk menangkap fluiditas atau esensi dari suatu yang diamati dan dipahami. Di sini manusia harus menggunakan potensinya yang lain, yang merupakan bagian tertinggi dari akal, yaitu intuisi. Dalam Al-Quran, intuisi adalah fu'ad atau qalbu. Intuisi merupakan pemahaman atau pengenalan terhadap sesuatu secara langsung dan bukan melalui inferensi atau penyimpulan. Intuisi merupakan penglihatan langsung atau penangkapan kebenaran. Intuisi kontras dengan empirisme dan rasionalisme sebagai sumber pengetahuan. Sebagai sumber pengetahuan, intuisi merupakan pengalaman langsung dalam mencerap realitas. Karena menurut filsuf Iqbal ada level di luar kenormalan pada manusia untuk mendapatkan pengalaman, yakni di luar pengalaman indrawi dan akal. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman intuitif. Pengalaman intuisi merupakan pengetahuan kehadiran yang merupakan pengetahuan yang nyata dengan sendirinya dan memiliki objek yang objek. Pengetahuan kehadiran adalah pengetahuan di mana subjek yang mengetahui dengan objek yang diketahui terjadi keidentikan, atau dengan kata lain, pengetahuan kehadiran adalah pengetahuan prakonsepsi. Tentang sumber pengetahuan yang ketiga yaitu sejarah. Menurut filsuf Iqbal, memandang sejarah sebagai
gramafon besar yang di dalamnya suara-suara bangsa-bangsa tersimpan. Sejarah adalah rekaman masa lalu yang pernah terjadi dalam masyarakat. Sejarah adalah kumpulan masyarakat yang tengah bergerak dan berjalan. Menurut filsuf Iqbal, syarat mutlak suatu sejarah dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, yakni ketika terdapat ketelitian dalam mencatat fakta-fakta yang menyusun bahan sejarah. Pengetahuan yang diteliti atau yang sejarah tergantung pada siapa yang melaporkannya. Filsuf Iqbal menganjurkan melakukan studi kritik atas sejarah karena sejarah tak selamanya sebagaimana yang tergambarkan. Dalam pembahasan pemikiran-pemikiran, filsuf Iqbal juga mendiskusikan kembali tentang filsuf idealisme Plato. Namun dalam mendialogkannya dengan pandangan Qur'ani yang dimiliki umat Islam. Idealisme merupakan pandangan yang berakar pada Plato yang menganggap bahwa pada dasarnya pengetahuan telah sempurna dalam dunia ide. Pengetahuan yang murni hanya berada pada dunia ide, di mana ketika roh dan jasad menyatu, manusia lantas mengalami kelupaan, sehingga proses mengetahui manusia pada hakikatnya adalah proses pengingatan kembali. Plato menggolongkan pengetahuannya menjadi dua, yakni pengetahuan sejati dan pengetahuan semu. Pengetahuan sejati adalah pengetahuan hasil penalaran murni yang dapat membawa manusia mengenali ide atau konsep. Sedangkan pengetahuan semu adalah hasil kepercayaan yang membawa manusia menjadi objek-objek partikular dan pengetahuan hasil dugaan dan rekaan. Pengetahuan semu adalah pengetahuan yang dihasilkan dari serapan indera. Menurut idealisme Plato, pengetahuan sejati manusia sesungguhnya bersumber dan berada pada dunia ide, dan menolak pengetahuan yang dihasilkan dari serapan indera, karena pengetahuan semacam itu dianggap hanya bersifat sementara dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan akan kebenaran. Pendapat Plato tersebut lantas dikritik oleh filsuf Iqbal dengan mengatakan Plato memandang rendah sekali serapan panca indera yang menurutnya pandangan hanya menghasilkan pendapat, bukan pengetahuan yang empiris. Betapa bedanya dengan Al-Quran yang menganggap pendengaran dan penglihatan sebagai anugerah ilahi yang sangat berharga dan dinyatakan sebagai yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan segala aktivitasnya. Mungkin pembahasan tentang epistemologi menurut filsuf Muhammad Iqbal sampai di sini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam berkata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.